1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih menimpahkan taufiknya kepada kita hingga kesempatan malam ini, dan berkat taufik dari Allah kita bisa menghadiri majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga niat kita senantiasa diluruskan untuk menuntut ilmu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak lupa untuk meminta kepada Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang senantiasa menambah iman, menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, semakin menguatkan agar mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang seharusnya kita sama-sama pahami, seseorang untuk bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah itu sangat butuh dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam amalan-amalan kita mengawali dengan isti'anah, minta pertolongan pada Allah, semoga semuanya dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikut yang istiqomah untuk mengamalkan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam ini, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas masih rangkaian rukun iman yang keempat, iman kepada utusan-utusan Allah, dan khusus berkaitan dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Malam ini kita akan bahas masalah mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi bertemu sama Nabi, apakah itu sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak? Kalau mungkin itu nanti seperti apa? Adakah
cara-caranya untuk bisa ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam mimpi, ya, kita akan bahas pada kesempatan malam ini insyaallah. Jadi tentang mimpi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam itu disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Ya, jadi masalah kemungkinan bisa mimpi ketemu Nabi. Banyak orang yang sangat ingin mimpi ketemu Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan memang mimpi ketemu beliau itu mungkin bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, ya. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa melihatku di dalam tidur, ya, melihat Nabi alaihi salatu wasallam di dalam tidur, faqad ra'ani, maka sungguh dia melihatku. Jadi maksudnya ketika melihat Nabi alaihi salatu wasallam saat tidur itu betul-betul sedang melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan itu tidak bisa menyamar, tidak bisa berubah wujud menyerupai Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, syaitan tidak bisa berubah wujud menyerupai Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di sini berarti pertama faedahnya bertemu sama Nabi itu mungkin, ya, bisa terjadi. Kedua faedahnya ketika melihat Nabi alaihi salatu wasallam saat tidur itu hakikatnya sedang melihat Nabi sungguhan, ya, melihat Nabi sungguhan, betulan, ya. Itu betul-betul Nabi maksudnya, ya. Faedah yang ketiga, setan tidak bisa menyerupai Nabi alaihi salatu wassalam, tapi setan bisa menyerupai orang lain, ya. Dalam tidur setan itu bisa mengganggu manusia dalam wujud apapun, termasuk wujud manusia selain Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Itu memang kemampuan yang Allah izinkan dimiliki oleh syaitan dari kalangan jin. Nah, tapi untuk menyerupai Nabi tidak bisa. Nah, jadi dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berarti lihat Nabi ketika mimpi itu mungkin terjadi. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah." Barang siapa melihatku ketika tidur, maka dia akan melihatku ketika bangun, ketika sadar, ya. Barang siapa melihatku ketika tidur, dia akan melihatku ketika sadar. Wala yatamatsalu syaitanu bi, dan setan itu tidak bisa menyerupai aku. Nah, ini hadisnya agak berbeda, ya. Kalau di sini disebutkan barang siapa melihat Nabi alaihi salatu wasallam ketika tidur, dia akan melihatku ketika sadar. Gimana maksudnya? Ya. Kalau masalah setan tidak bisa menyerupai Nabi, sama disebutkan di sini juga. Ya.
melihat Nabi ketika tidur, dia akan melihat Nabi ketika bangun. Masalahnya sekarang Nabi alaihi salatu wassalam kan sudah meninggal, sudah wafat. Mungkin nggak kita ngelihat Nabi ketika lagi di alam nyata kayak gini? Nggak bisa. Ya. Ulama mengatakan tidak ada yang bisa melihat Nabi alaihi salatu wassalam ketika bangun. Terus apa maksudnya di sini? Kalau dikatakan barang siapa melihat Nabi ketika tidur, dia akan melihatku ketika sadar. Di sini ada 3 penafsiran. Maksudnya melihat Nabi ketika bangun, ketika sadar, ada 3 makna. Ya. Penafsiran pertama, ya, disebutkan oleh sebagian ulama annaha alat tashbihi wat tamtsil. Ya. Itu hanya sebagai bentuk penyerupaan. Ya, jadi maknanya melihat Nabi ketika bangun, ya, itu untuk menyerupakan bahwa melihat Nabi ketika tidur itu sama saja dengan melihat Nabi ketika bangun. Karena sosok yang dilihat itu pasti Nabi. Ya. Sosok yang dilihat itu pasti Nabi. Sama, tidur, bangun sama saja. Meskipun lihatnya ketika tidur, maka itu sungguhan ketemu sama Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu kuasa Allah azza wa jalla. Meskipun sekarang Nabi wafat, Allah punya kuasa untuk mempertemukan Nabi yang sudah wafat dengan hamba-hamba Allah, ya, tapi ketemunya ketika tidur. Dan ketika ketemu saat tidur, ya, itu sama seperti ketemu saat sadar. Ya. Sama seperti kenyataan. Itu arti atau makna yang pertama. Tafsir dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa orang yang melihat beliau saat tidur akan melihatnya ketika bangun. Maksudnya sama saja, tidur, sadar, ya, atau melihat Nabi ketika tidur sama ketika melihat Nabi saat sadar. Penafsiran yang kedua, ya, sebagian ulama mengatakan hadis yang kedua yang dibacakan tadi, ya, ini khusus untuk para sahabat atau orang-orang yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, berlakunya khusus untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi ketika beliau masih hidup. Ya, sehingga kalau dulu ini mungkin terjadi, ya, mungkin terjadi. Lihat Nabi ketika tidur itu pertanda bahwa dia akan ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam saat bangun nanti. Atau ada saatnya dia nanti ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini arti yang kedua. Jadi yang kedua, ini berlaku khusus untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi. Nah, penafsiran yang ketiga, annaha takunu yaumal qiyamah. Nah, penafsiran yang ketiga, arti dari melihat Nabi alaihi salatu wassalam di saat sadar itu maknanya adalah saat nanti dibangkitkan hari kiamat. Ya, dibangkitkan pada hari kiamat, ya, orang-orang yang pernah bermimpi ketemu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, maka dia akan betul-betul melihat Nabi alaihi salatu wassalam ketika nanti sudah dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, jadi ini untuk memahami bahwa kita saat ini yang hidup di zaman ketika Nabi alaihi salatu wassalam sudah wafat, itu tidak bisa ketemu beliau saat sadar karena beliau juga sudah wafat. Ya. Ketemu saat tidur itu mungkin, ya, mungkin terjadi. Tapi saat sadar itu tidak mungkin untuk saat ini. Ya. Maka tadi maknanya melihat Nabi saat sadar itu
itu hanya satu, mungkin maknanya penyerupaan. Ketemu saat tidur itu seolah-olah ketemu sama dengan kondisi sadar. Makna yang kedua, ketemu Nabi saat sadar itu hanya mungkin dan khusus untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi saja. Sekarang berarti hadis ini untuk kita nggak bisa terjadi, ya. Atau yang ketiga, itu bisa terjadi pada kita, tapi nanti melihat Nabi saat sadar ketika sudah dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, itu makna dari hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, redaksinya mirip ya dengan yang sebelum-sebelumnya sudah dibacakan tadi. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ra'ani fin naumi faqad ra'ani. Fa innahu la yanbaghi lisyaitani an yatashabbaha bi." Barang siapa melihatku dalam tidur, maka sungguh dia melihatku. Karena tidak layak bagi syaitan untuk menyerupakan dirinya denganku. Nah, ini semakna dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, jadi dari 3 hadis yang sudah kita baca tadi, ya, intinya kan sama ya. Inti 3 hadis itu sama. Menyatakan kita mungkin ketemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam saat tidur, dan ketika ketemu beliau saat tidur itu betul-betul sedang ketemu dengan Nabi. Ya. Dan setan tidak mungkin menyerupakan dirinya dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi, nah, ada tapinya. Setan memang tidak mungkin dan tidak bisa berubah wujud menyerupai Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi setan itu bisa berubah wujud menjadi sosok manusia selain Nabi, tapi ngaku sebagai Nabi. Itu mungkin terjadi. Ya. Ini lain cerita ini. Ya. Setan masih mungkin menyerupakan dirinya dengan manusia dan bukan Nabi, tapi dia mengaku sebagai Nabi saat dalam mimpi. Sehingga Imam Ibnu Sirin, ya, dinukilkan ucapannya oleh Imam Al-Bukhari ketika Imam Bukhari itu menyebutkan hadis yang kedua tadi. Ya, barang siapa melihatku saat tidur, maka dia akan melihatku saat bangun. Dan setan tidak bisa menyerupakan dirinya denganku, dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Imam Bukhari menukilkan ucapan Imam Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan, "Idza ra'ahu fi suratihi." Ya. Jadi maksudnya orang itu melihat Nabi secara hakiki jika memang melihat Nabi alaihi salatu wassalam dalam wujud gambaran Nabi yang sama dengan bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asli. Ya. Nah, berarti di sini ya, karena tadi setan itu masih mungkin untuk mengaku aku sebagai Nabi. Nah, ketika ada seorang tabi'in, ya, ada seorang tabi'in yang bernama Kulayb, ya, Kulayb bin Syihab, ya, Kulayb bin Syihab. Kulayb bin Syihab ini mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ya, mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, dia bilang, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam." Saya sudah melihat Nabi alaihi salatu wasallam ketika tidur. Kulayb, seorang tabi'in, mengatakan kepada Ibnu Abbas bahwa dia sudah melihat Nabi ketika tidur. Ya. Apakah kemudian langsung dipercaya? Enggak. Ibnu Abbas tanya dulu. Ibnu Abbas itu kan seorang sahabat. Ya. Jelas pernah bertemu dan cukup lama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Ibnu Abbas itu kan sepupu Nabi.
Ya, karena Abbas itu kan paman Nabi alaihi salatu wassalam, dan Ibnu Abbas itu sepupu Nabi, cuma lebih muda. Ya. Maka Ibnu Abbas ketika Kulayb ini menceritakan dia ketemu Nabi ketika tidur, Ibnu Abbas tanya, sifhuli, sebutkan sifatnya, sebutkan wujudnya seperti apa, rambutnya kayak apa, wajahnya atau mungkin posturnya gimana, ya. Minta diceritakan betul seperti apa posturnya, tingginya kayak apa. Maka Kulayb mengatakan, dzakartul Hasan bin Ali fasyabbahtuhu bihi. Maka Kulayb ini menyebutkan sosok Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu cucu Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, cucu Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi Kulayb ini mengatakan, ya mirip-mirip Hasan lah. Karena Kulayb ini tahu Hasan itu kayak apa. Ya, Hasan itu kan cucu Nabi, jadi ketika Nabi wafat ya Hasan masih sangat muda gitu. Nah, Kulayb ini mengatakan, ya mirip-mirip Hasan lah, Hasan bin Ali itu cucu Nabi, mirip kayak gitu. Yang saya temui di mimpi, ya sosok nabinya mirip kayak Hasan bin Ali. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, innahu kana yushbihuhu. Ya, memang Hasan bin Ali itu mirip dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Cucunya itu mirip dengan kakeknya. Nah, berarti ya itu sangat besar kemungkinannya betul kalau itu Nabi. Ya, betul kalau itu Nabi. Ya. Maka dulu, ini zaman dulu nih. Ketika setiap ada orang mengaku ketemu dengan Nabi saat tidur, ya, itu oleh para ulama selalu ditanya, ya. Tadi seperti Imam Ibnu Sirin, ya Imam Ibnu Sirin dikatakan, idza qassa alaihi rajulun annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sif li alladhi ra'aitahu fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha qala lam tarah. Ibnu Sirin kalau ada orang bilang saya ketemu sama Nabi ketika tidur, maka Ibnu Sirin akan tanya, sebutkan dulu sifat-sifatnya, kayak apa posturnya, ya. Jika dia menyebutkan sifat yang tidak sama, ya, dengan apa yang diceritakan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fisik beliau, ya, maka Ibnu Sirin mengatakan enggak, kamu itu enggak lihat Nabi, itu bukan Nabi. Ya. Makanya tidak semua yang ngaku dalam tidur bahwa itu Nabi pasti Nabi, belum tentu. Ya. Sehingga di sini kita mengambil pelajaran bahwa untuk memastikan seandainya ada orang mengalami mimpi dan dalam mimpinya dia bertemu dengan sosok yang mengaku sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya memastikan bahwa itu betul-betul Rasul alaihi salatu wassalam? Caranya dia harus tahu seperti apa fisik Nabi. Nah, terus gimana caranya tahu? Kita nggak pernah lihat, ya kan? Nggak pernah ketemu apalagi. Nah, nggak ada fotonya, nggak boleh juga dilukis. Ya, nggak ada sampai sekarang lukisan Nabi kecuali yang suka ngarang-ngarang itu, ya itu lain cerita lah, ya. Nah, itu yakin gak akan sama dengan wajah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Maka dari itu, ya, pentingnya kalau untuk mengetahui kepastian itu Nabi atau bukan, seseorang harus tahu sifat-sifat fisik Nabi yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sampai kepada kita. Makanya sebagian ulama, ya, itu menuliskan buku hadis-hadis, kumpulan hadis yang menceritakan khusus sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya kayak apa, rambutnya sepanjang apa, ya, posturnya bagaimana, kalau jalan seperti apa, ya, itu ceritakan. Baju-baju yang suka dipakai sama Nabi itu apa aja, ya. Itu ceritakan, ya. Jadi karena momen itu saya sekedar sampel, ya.
Di antara yang menuliskan buku-buku seperti itu adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Ya, beliau punya kitab judulnya Syama'ilun Nabi, atau sebagian menyebutnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi ini mencakup sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya hadis-hadis yang menceritakan sifat-sifat beliau. Enggak hanya sifat fisik, tapi juga masalah akhlak. Ya, tapi di bagian depannya, ya, beliau itu sebutkan banyak sifat fisik. Ya. Bab fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada bab rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tahu betul, ya, fisik beliau seperti apa, itu yang jadi bekal untuk nantinya menimbang apakah kalau ketemu dengan sosok yang mengaku nabi itu nabi betulan atau bukan. Ya. Hanya kalau sekarang seseorang harus lebih jeli karena nggak semuanya, ya, yang mengaku nabi dalam mimpi itu pasti nabi. Sebagaimana kita singgung di awal, setan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan nabi, tapi dia bisa menyerupakan dirinya dengan orang lain tapi mengaku nabi. Ya. Itu beberapa hal yang kaitan dengan mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpi ketemu Nabi itu mungkin, ya, mungkin. Tapi harus dipastikan apakah fisiknya sama atau tidak. Baik, sebagian ulama membahas beberapa masalah, ya, tentang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dari hal pertama tadi yang kita sempat singgung, ada enggak sih sebetulnya amalan khusus untuk sampai bisa mimpi ketemu sama Nabi? Ya. Kalau ada orang pengen ketemu sama Nabi, ada enggak amalan khususnya gitu? Ya. Kiat-kiatnya apa? Ya. Dalam masalah ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebatas apa yang sampai kepada kami dari keterangan para ulama, mereka mengatakan tidak didapati secara tekstual berarti tertulis, ya, juga secara lisan, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan amalan-amalan khusus supaya bisa ketemu Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak ada. Ya. Tidak ada ayat ataupun hadis yang menyebutkan tata cara amalan-amalan untuk bisa ketemu Nabi ketika tidur. Ya. Maka secara umum para ulama hanya mengatakan kalau memang seseorang itu ingin ketemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, maka yang harus dia lakukan adalah betul-betul semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, karena tentu yang ditemui oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu yang cinta dengan beliau. Wujud cintanya dengan beliau yang sudah kita bahas sebelumnya adalah bagaimana seorang muslim itu semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi, ya. Menghafalkan misalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sudah dihafalkan, diamalkan. Dia bertakwa dengan mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, namanya orang cinta kan pasti meniru, ya. Cinta pasti meniru, ya, sedetail mungkin. Ya, meskipun kita nggak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya rambut yang sama dengan rambut Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, nggak harus juga. Maksudnya meniru itu kita berusaha meneladani perilaku akhlaknya gitu. Adapun kalau masalah fisik kita nggak bisa paksa. Ya, postur beliau kayak apa, ya mohon maaf, kalau ada manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala emang posturnya pendek, dia mau paksa-paksa yang tinggi biar sama dengan postur Nabi, ya nggak bisa juga. Ya. Atau ada manusia posturnya sudah takdirnya tinggi banget, kan ada manusia yang tingginya hampir 2 meter kan, yang 2 meter aja ada, ya. Saya pernah ketemu sekali dulu karena sempat ada yang ke Purwokerto, satu sosok yang tingginya itu sekitar 2,4 meter, tinggi sekali, ya. Itu sendalnya ukuran berapa nggak tahu.
nggak ada yang jual sendalnya ini. Ya. Bajunya juga harus bikin itu. Ya. Sudah begitu posturnya, mau menyamakan postur dengan postur Nabi alaihi salatu wasallam ya nggak bisa. Jadi kita nggak dituntut untuk meniru secara fisik. Ya. Kayak rambut misalnya ya. Rambut Nabi alaihi salatu wasallam itu cukup panjang, tapi bukan panjang gondrong. Ya, maksudnya emang rambut Nabi itu sampai telinga, ya, bahkan mendekati bahu rambut beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Bukan berarti kita dituntut untuk rambutnya panjang begitu juga, enggak. Ya, beliau kan rambutnya seperti itu karena memang kultur masyarakat di zaman itu rambut laki-laki ya segitu. Kulturnya begitu. Ya. Kalau kita sekarang, kultur kita di sini dan di zaman ini umumnya rambut laki-laki ya pendek. Ya, dipendekkan. Justru kalau panjang nampak kurang pantas. Ya. Jadi kalau mau niru Nabi alaihi salatu wasallam bukan meniru rambutnya, tapi meniru kenapa Nabi rambutnya seperti itu, karena beliau mengikuti kultur setempat. Itu yang kita tiru. Sebagaimana beliau itu mengikuti kulturnya di zaman itu, kita pun kalau meniru Nabi berarti mengikuti kultur kita sesuai dengan waktu dan tempat. Gitu caranya. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam pakaiannya kayak apa? Ya. Kadang pakai jubah atau mungkin pakai baju apa. Bukan maknanya kita dituntut untuk baju sama dengan beliau, enggak. Ya, kenapa beliau pakai baju seperti itu? Karena itu kultur di zaman itu dan di wilayah itu pakainya begitu. Menyesuaikan dengan masyarakat. Maka kalau kita mau meneladani Nabi alaihi salatu wasallam, bukan meniru model pakaiannya seperti apa, tapi tirulah bagaimana beliau itu menyesuaikan model pakaian dengan kultur setempat. Ya. Itu cara meniru Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, jadi kalau kepengen bisa ketemu ya caranya kita harus detail dalam bisa mengikuti dan meniru beliau alaihi salatu wasallam. Gak ada amalan khusus. Baca apa berapa kali, baca ayat apa berapa kali, atau baca zikir apa. Ya, justru malah bacaan-bacaan seperti itu ketika tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maknanya kita malah tidak sedang meniru Nabi. Ya. Karena Nabi nggak pernah ngajarkan begitu. Ya. Baca sholawat apa sekian ratus kali setiap hari gitu. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kalau kita cinta kepada Nabi, kenapa harus mengamalkan sesuatu yang nggak beliau ajarkan? Ya. Jadi nggak ada amalan khusus. Ya. Itu diantara permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Ya. Kemudian, ya, bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam ketika tidur. Ya. Itu para ulama jelaskan bukan sebuah jaminan bahwa seseorang itu jadi maksum, jadi terbebas dari dosa, atau jaminan bahwa dia selamat dari siksa api neraka. Ya. Bukan berarti ketika ketemu dengan Nabi saat tidur, misalkan bisa saja orang ketika ketemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam saat tidurnya dikabari, ya, kamu itu nanti termasuk penduduk surga. Mungkin saja itu terjadi. Ya. Atau diberikan kabar-kabar gembira seperti sebagian ulama ya ketika bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam digambarkan dia punya rumah dan sebagainya. Itu sebuah kabar gembira. Ya, kabar gembira. Tapi bukan berarti seorang menjamin kalau gitu aku pasti selamat nggak masuk neraka. Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena masuk surga itu tidak semuanya masuk surga langsung bludus ibaratnya tanpa masuk neraka dulu. Ya. Masuk surga itu ada dua, masuk langsung atau masuk mampir neraka dulu, baru masuk surga. Ya. Jadi bukan sebuah jaminan kalau seorang itu pasti selamat dari siksa neraka, tidak. Tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai bahan kegembiraan, ya, kabar gembira. Dia berbahagia dengan mimpi itu, boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebetulnya ya seseorang ketika mendapat kebahagiaan di kala mimpi, dia sebetulnya boleh untuk bercerita, boleh. Ya.
boleh untuk bercerita. Ya. Hanya saat ini memang hal-hal yang seperti ini diceritakan itu perlu hati-hati saja. Ya, karena gini, di zaman ini itu banyak orang yang tidak memahami masalah-masalah akidah. Sehingga ketika misalkan ada seseorang menceritakan, saya pernah ketemu sama Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu seolah-olah orang yang dipandang istimewa banget ini wali ini. Ya, seolah-olah dia ini nanti punya kelebihan apa, dimintai apa. Ya. Hal seperti ini harus diwaspadai. Ya. Bukan berarti orang kalau ketemu sama Nabi alaihi salatu wassalam dia terus jadi punya mukjizat, punya apa, enggak. Ya, tidak. Banyak ulama bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak cerita. Dia ceritakan hanya dalam majelis khususnya atau mungkin kepada orang-orang tertentu, ya. Nggak banyak orang tahu, ya. Karena pertimbangan itu. Jadi ibarat kita tuh ngomong nggak gembar-gembor gitu, ya. Tidak membangga-banggakan diri ketika sudah ketemu sama Nabi sehingga mungkin jadi ujub, oh berarti saya ini orang soleh gitu. Ya enggak juga, ya. Justru orang soleh yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia merasa saya itu nggak layak untuk ketemu sama Nabi karena kesolehan saya nggak seberapa. Itu baru orang soleh namanya. Ya. Orang soleh yang betulan tuh nggak merasa soleh. Ya. Tapi kalau orang merasa soleh berarti itu soleh KW. Ya. Karena orang soleh itu nggak merasa soleh, dia akan melihat kesolehan saya masih kurang, masih jauh gitu. Sehingga dia berusaha untuk terus menjaga kesolehan. Ya. Imam Fakhrul Razi, kalau tidak salah ya, beliau itu ketika membahas masalah karomah, ya, karomah wali. Karena karomah itu kan sebuah kelebihan yang Allah berikan ya kepada sebagian hambanya. Dan tidak semua kelebihan yang diberikan kepada hamba Allah itu semuanya karomah, nggak semuanya, ya, nggak semuanya karomah. Bisa itu juga sebagai bentuk istidraj, maksudnya itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan karomah, bukan pemuliaan, tapi itu ujian dari Allah. Seorang wali yang dapat karomah, apa saja bentuknya, ya, diselamatkan oleh Allah dari musibah, ya, atau dia punya kelebihan apa. Ketika muncul karomahnya, jika memang dia itu orang soleh, ya, dia itu merasa tidak layak untuk mendapatkan karomah. Ya. Justru dia takut ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah, ya, sifatnya orang soleh. Orang yang bertakwa dia nggak merasa bertakwa. Orang soleh dia nggak merasa soleh. Tapi ketika muncul karomahnya, dan mungkin salah satu bentuk karomah pemuliaan Allah adalah melihat sosok Nabi ketika tidur. Kemudian dia mengatakan, oh saya ini berarti orang soleh. Berarti hakikatnya dia nggak soleh. Ya. Dan hati-hati, bisa jadi yang ketemu di mimpi bukan Nabi juga itu. Ya. Karena yang didatangi oleh beliau orang-orang yang layak untuk ditemui. Ya. Jadi bukan jaminan kalau seseorang itu pasti terbebas dari siksa api neraka. Kemudian di antara masalah yang penting juga dari perkara bertemu Nabi alaihi salatu wasallam ketika tidur, ya, yang harus kita fahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat, ketika meninggal dunia, beliau itu sudah mengajarkan ilmu agama ini lengkap, ya, lengkap, tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada kemudian ajaran-ajaran Nabi yang diajarkan di kemudian hari setelah Nabi wafat, tapi diajarkannya lewat mimpi gitu. Karena ketika beliau wafat itu sudah sempurna semuanya. Ya berarti nggak ada yang disembunyikan. Ya. Nah, terkadang, ya mungkin ada yang pernah nonton, pernah baca, pernah dengar gitu.
Sebagian orang ketemu sama Nabi alaihi salatu wasallam ketika tidur, dan saat tidur itu diajari bacaan ini, bacaan itu, diajari bacaan sholawat apa misalnya. Ya. Oh, kemudian mengatakan ini sholawat langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kapan diajari? Ketika tidur. Nah, kenapa nggak beliau ajarkan ketika masih hidup dulu? Saat momen beliau untuk menyampaikan risalah saat beliau hidup, ketika meninggal sudah. Itu sudah sempurna. Ya. Karena sudah turun firman Allah tabaraka wa taala surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari itu sudah Allah sempurnakan agama untuk kalian, sudah sempurna. Ya. Jadi kalau sampai ada yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan baru diajarkan ketika beliau sudah wafat dan diajarkan lewat mimpi hanya kepada sebagian orang, mohon maaf, berarti tandanya itu beliau berkhianat kepada sebagian umatnya karena menyembunyikan sebagian amalan, ya, dan tidak diajarkan, hanya diajarkan kepada sebagian segelintir orang, itu pun akhirnya nggak sampai kepada seluruh umat muslim. Ya. Jadi yang seperti itu harus disaring. Ya. Syariat tidak diajarkan lewat mimpi. Ya, syariat tidak diajarkan lewat mimpi. Ya, jadi tidak ada amalan khusus, ya, bukan jaminan selamat dari neraka, ya, dan tidak ada syariat yang diajarkan lewat mimpi. Itu yang perlu kita pahami dalam masalah ketemu Nabi ketika tidur. Ya. Jadi yang kita ambil pelajarannya, ketemu Nabi saat tidur itu mungkin, ya, sangat mungkin terjadi. Kedua, ya, harus dipastikan bahwa sosok itu sama persis dengan fisik Nabi SAW. Karena setan itu bisa menyerupai orang lain dan mengaku Nabi, tapi setan nggak bisa menyerupai fisik Nabi SAW. Ya. Kemudian tadi, ya, tidak ada amalan khusus, ya, untuk ketemu Nabi saat tidur. Bukan jaminan surga saat seorang sudah ketemu Nabi saat tidur, dan juga tidak ada syariat yang diajarkan di dalam mimpi, ya, ketika bertemu dengan Nabi SAW. Dia mungkin saja mengabarkan sesuatu, tapi tidak mengajarkan syariat yang baru. Ya, sekiranya itu, ya, beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui dan pahami berkaitan dengan ketemu Nabi SAW. Kiatnya ya tinggal kita mempelajari banyak sunnah-sunnah beliau, semangat untuk mengamalkannya, ya mudah-mudahan bisa bertemu dengan beliau alaihi salatu wassalam, baik ketika mimpi maupun nanti ketika sudah dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ya. Itu mungkin, semoga Allah berkahi, dan mohon maaf atas banyak kurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.